yang bagusnya itu karena yang amanah dalam artian terpercaya itu pertama kepercayaan, tapi yang kedua selnya itu pun sendiri ngasih edukasi bahwasanya ini budayanya jenis susu. Berubahnya kita ada juga ada edukasi kayak kita RSB kita bikinkan edukasi karena juga kita bisa edukasi sama-sama sharing atau masalah penyakit penyembuhan air apa saja kita bahkan hubungan dengan orang. Nah itu untuk pemula. Kalau untuk budaya yang pokok utama sekali budaya itu dia perlu dibesarkan dengan ses tertentu seperti dari ukuran 3 tadi kita besarkan dulu sampai 5 atau 6 atau 7. Nah kita lihat Ini di 5, 6, 7 kita udah bisa nampak bakat ini itu bahan lah ya. Kalau kita punya mungkin punya dana lebih kita beli bahan nah PR lagi kita bertanya lagi kan ini bahannya bagus untuk kontes bahannya bagus atau untuk indukan atau pajangan ya artinya secara penilaian mungkin tidak akan jauh beda sebenarnya ya. Jadi yang ini punya bakat jembangnya bakalan besar, jadinya bagus, skinnya bagus, caranya bagus, makannya oke, secara ya overall bisa ya tujuan kita melihara hewan kan dari yang maksimal kan terbaik yang bagus pemilihan dari bahan tadi Pak 5, 6, 7 cm apakah di ukuran 5, 6 cm tadi seorang pemula bisa memprediksi bakal ikan ini bakal perfect loh, ikan ini bakalan punya prospek bisa dibawa kontes gitu. Kan kita semua nggak bisa menilai langsung menilai gitu. Apa sih gitu yang poin-poin yang perlu diperhatikan bagi seorang buyer bisa membeli ikan bahan di ukuran 5-6 cm tadi. Nah, ini punya apa saja yang poin yang harus diperhatikan tadi. Nah kalau di ukuran 5, 6, 7 itu rata-rata bakatnya udah ada yang nampil gitu. Seperti mungkin kayak mutiara kayak mungkin kemperongan kepala mutiara juga kita perlu lihat bukan sekedar cuma di badan, di kepalanya juga harus nunggu lebih bagusnya kalau mutiara itu ya full di hidung-hidungnya juga terpenuhi yang crosshead bukan cuma sekedar crosshead tapi rata-rata banyak yang crosshead itu kalaupun ada tapi jarang sih crossheadnya. Nah itu kadang pun kita dapat yang crosshead tapi poin lainnya nggak memenuhi seperti mungkin kayak bodinya kurang. Nah berarti kan ada kelebihan di sana poin lain dia ada kurang penting. Itulah penting pemilihan ini kan genetiknya yang bagus. Jadi kalau kita beli ikan lohan sembarangan tanpa tahu, tanpa paham, tanpa mengerti juga. Gennya. Iya, asal usulnya ya. Nah, asal usulnya. Ya, kita nggak bisa tumpahkan aja hasilnya nggak maksimal ya. Itulah mungkin banyak dari hobi-hobi juga, banyak dari profesor lohan yang mundur secara teratur karena nggak paham basicnya seperti apa. Terus perawatan, ya. Rawat. Terus juga mau dikemanakan nanti ikan ini? Apakah untuk pajangan aja atau untuk
tunjukkan atau memang untuk kita main konten. Nah, alurnya juga sama. Secara garis lurus kompleksitas tadi, kerumitan tadi sekaligus membuat lohan sebagai ikan yang mewah. Butuh Tantangannya banyak. Finansial lebih, butuh perjuangan lebih, waktu. Iya, waktu. Kita butuh punya jadwal pemberian pakan yang harus teratur, jenis pemberian pakan pun yang harus bervariasi, harus selang-seling. Itulah gunanya kita ada komunitas. Komunitas hal-hal seperti itu bisa kita tekan, kita bisa kurangi. Mungkin karena kita punya kenalan juga dengan breeder, kita kenal juga dengan seller. Ya, teman-teman dari komunitas juga bisa mengedukasi, memberikan penanganan, iya, pola makan atau pola rawatan yang benturan itu sebenarnya antara warna dengan mutiara. Nah itu biasanya jarang bisa berbarengan. Dia harus satu-satu. Ada yang harus ada yang ngalah. Nah, harus ada yang ngalah. Ibaratnya seperti yang bilang tadi, mutiara dominan. Nah berarti kita memasukkan warna nih. Takutnya nanti mutiara terus yang kita perhatikan sampai besar mutiara warna nggak keluar. Iya. Karena dari awal kecil pun kita nggak terlalu fokus ke warna. Nah, makanya kita karena mutiara pun yang berlebihan juga nggak bagus buat warna. Nggak bagus karena nggak nampak, bisa menutupi marking juga kan. Karena intinya kalau mutiara dominan biasanya warna ngalah. Iya. Kalau warna dominan biasanya mutiara ngalah. Nah sekarang kita lagi yang mensiasati. Makanya apa keperluan ikan itu? Tidak perlu kalau kita mau merawat ya seminggu kita fokus ke warna ibaratnya, atau seminggu lagi kita fokus ke mutiara, sambil dalam berjalannya mingguan itu kita tetap juga fokus ke kepala. Jadi ikan yang bagus, semua komponen tadi harus terpenuhi. Harus kita perhatikan semua di badan ikan, komponen poin-poinnya ya. Kayak pakan buatan, kayak pelet, kita mengenal pelet warna, kita mengenal pelet high growth untuk membesarkan, kita mengenal pelet untuk kepala juga ada ya. Ada kepala atau mutiara juga. Iya. Kalau pelet sih relatif sih sebenarnya banyak merek-merek yang olahan itu banyak. Tinggal ya kita aja mana yang memakai. Ada nggak efek samping dari penggunaan pelet? Ya, misalkan kita pakai pelet yang amal yang nggak tahu asal usulnya di mana, pernah nggak kejadian gitu? Mungkin di perhatikan orang juga yang pakai pelet ini hasilnya ikannya gosong loh gitu kan. Ikannya jadi mati. Ya kalau mati mungkin konsekuensi terakhir lah gitu kan. Jadi ikannya gosong, nggak perform lagi, atau ikannya mutiaranya ngeblok. Ada kan hasil kayak gitu Pak? Ada. Jadi ya seperti bilang tadi, pelet itu sebenarnya relatif. Ya. Tergantung kita Pakan utama atau pokok kan? Pakan selingan. Iya. Tergantung bakat ikan tadi. Kalaupun kita mau ngasih pakan alami terus, efeknya nanti kan ikan sendiri kurang bagus, badannya bongkot. Apalagi kita kurang ada interaksi ikannya seperti kayak olahraga gitu kan. Ya pakai bayang juga. Ya itu media kita untuk salah satu alat perang loh di para pecinta lohan, para penghobi lohan. itu salah satu media kita untuk ajak interaksi ikan. Mainan anak-anak. Kalau untuk ikan yang ukuran besar, big size, mungkin kelas B dan A. Mungkin di kelas B dan A ya relatif lebih mudah membedakan ini jenis kapan. Itu udah pasti. Terus dari segi merawatnya pun lebih slow, karena kita tinggal meneruskan ikutin maunya. Karena itu tadi Bagi kita yang nggak tahu nih, gimana sih gitu? Apa sih perbedaan mendasar dari Senchu dan Kampa sendiri? Kalau ukurannya udah cukup besar gitu. besar. Kalau yang ukuran besar, kalau yang kita udah tahu sih, dalam artian bukan betul-betul tahu, tapi yang udah mengerti lah, biasanya lebih dominan gampang sih. Tapi kalau untuk pemula, ini kalau yang udah besar-besar ikan kan hampir rata semua nih.
yang penting kan lohan gitu. Tapi kan ada kepala, ada warna, ada mutiara, tapi kan nggak tahu jenisnya apa gitu. Nah, jenis lohan itu kan ada dua, kampa dan cencu. Kampa dan cencu, CH dan CC CC dan CH ya. dan Tsinghua. Ya, dua kampa. Nah, kalau untuk kampa, kalau yang udah ukuran besar itu dominan yang paling mencolok itu untuk kita lihat perbedaannya dengan cencu. Yang pertama masalah mulut, bibir, Iya, mulutnya. mulut dan perawatan muka atau wajah gitu. Depannya itu mulutnya itu lurus, atas bawah, bibirnya atas bawah itu lurus, Iya, yang lebih rata. lebih ya rata. Kalau Rata, diambil rata. di lurus dari lurus itu dia rata itu, nggak ada istilahnya, nggak ada lebih atas atau lebih bawah. Itu pertama. Yang kedua dari segi mutiara, mutiara dominan kalau kampa, mutiaranya kasar jagung. Besar-besar gitu. Besar, lebih kasar gitu, lebih besar. Kalau pun dia cacing, mutiara cacing, dia juga Kasar. 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 Bintik juga ada ya? Bintik yang besar-besar. Oh iya. Rating ya ada, tetap ada. Pokoknya intinya kalau kampa dia dominan model tipe mutiara itu agak besar gitu. Kelihatan betul besarnya. Tapi lebih teratur mutiara cencu. Enggak juga. Ya? Kalau dari segi teratur enggak juga sih. Hampir sama kalau segitu. Cuman perbedaannya aja. Ibaratnya kalau mutiara agak kasar nih, berarti kita berarti ini mutiara kampa. Kan Iya, gitu. iya. Terus itu kedua. Hal ketiganya untuk di kampa pintailan ekor. Pintel dan ekor. Lebih mendominasi pintail dan ekor itu kayak pintail itu kaku, Kaku, tegas ya. kokoh. Nah itu rata-rata yang dipunya dari kampa itu seperti itu, anatomi tubuhnya. Dari segi pintail dan ekor tadi kokoh. Yang kedua seterusnya untuk di ekor kampa itu lebih dominan segitiga kipas. Kipas dan kokoh gitu kan. Nah itu untuk di kampa. Ya, selain dari itu juga mata putih. Asal mata putih pasti udah dipastikan itu kampa. Itu yang paling gampang sekali nilainya, asal mata putih udah pasti kampa. Tapi jangan salah, mata merah pun ada kampa. Iya. Nah, kalau mata merah ada kampa ya berarti yang lain tadi yang kita nilai seperti kayak mulut dan mutiara. Bahwasanya kita mau bilang itu kampa atau enggaknya gitu kan. Tapi nggak terlalu sulit lah kalau untuk ukuran besar. Mungkin yang pertama terlalu dari sulit. mulutnya, yang kedua dari mutiaranya, jenong juga. Dari segi jenong juga bisa. Dari jenong kebanyakan kalau kampa itu bawaan jenongnya itu model swan head, besarnya itu ke depan, Iya. bukan besar ke atas. Tapi ada juga yang besar ke atas, ada sih, cuman beberapa. Tergantung genetiknya sih. Nah, tapi genetik apa lebih dominan itu tadi swan head tadi. Terus masalah pintail tadi kan. Hal mengenai kampa. Sekarang kita mengenai cencu. Mengenai cencu seperti mutiara tadi yang dibilang di kampa. Kalau cencu mutiaranya lebih dominan halus, ngacing ataupun beritik gitu. Nah, tapi modelnya lebih halus. Tapi warnanya lebih mencolok, lebih kelihatan base-nya daripada mutiara yang di bagian tubuhnya. Itu pertama. Yang kedua dari segi mulut juga. Dari segi mulut, kalau kampa lebih dominan dia bibirnya atas bawah itu rata. Kalau di cencu lebih dominan bibir bagian bawah itu lebih panjang dari atas. Nah itu kebanyakan cencu dan rata-rata cencu asal datar itu pasti kampa. Iya. Karena itu ciri khas kampa gitu yang mulut datar. Itu di cencu kan masalah bibir bawahnya itu lebih dominan lebih panjang dari atas. Itu. Yang ketiga masalah pintailan ekor. Nah di cencu pintailnya lebih dominan agak lembut gitu, lunak, lentur dan kayak selendang ya, lebih kemayu ya, lebih kemayu, lebih lembut. Ekornya juga agak lebih lembut. Di ekor cencu ada yang kipas sakti ada yang bulat, ada yang juga kayak demo segitiga ada juga. Cuman
balik ke genetik yang orang ngebreednya.